Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua sahabat-sahabat Anseti dimanapun anda berada, dari Sabang maupun sampai Merauke. Oke, salam sehat selalu buat semua yang kali ini tengah menonton video saya. Jangan lupa subscribe dan komen dan bunyikan loncengnya di channel saya supaya bisa mengikuti video-video terbaru buat semuanya. Kali ini saya akan berbicara tentang keluhan yang menyebut asam lambung GERD dan nyeri, keluhan tentang dada sakit. Ya, banyak yang mengira dada sakit itu adalah jantung. Ya, jantung atau itu paru-paru. Kita sering mengalami dalam gejala anxiety itu, gejala GERD itu ketika kita kambuh itu merasakan dada itu sakit. Dan kita terus terbayang bahwasanya dada sakit tersebut entah itu jantung ataupun paru-paru gitu, seperti itu saudara-saudara. Kita terus panik, terus memikirkan, wah saya ini terkena jantung ini, saya ini langsung kita buru-buru ke klinik minta periksa dokter. Ternyata nyampe di klinik itu kita cuma didiagnosa ke asam lambung dan dikasih obat pun lambung gitu, bukan obat jantung gitu. Itu sering terjadi. Terus apakah banyak orang yang merasakan seperti itu? Banyak. Tentu saya juga pernah mengalami seperti itu. Dulu waktu saya mengalami seperti itu, saya juga sama. Begitu paniknya hingga saya minta keluarga untuk mengantar saya ke klinik. Dan sampai di klinik saya diperiksa. Ternyata saya cuma dikasih obat lambung. Ya, di situ. Dan dokter bilang jangan dibikin stres, itu seperti itu. Bang, kenapa katanya asam lambung itu bisa membuat sakit di dada? Nah, sebenarnya itu adalah angin, ya, gas dalam lambung kita. Itu seperti itu, karena gasnya menekan ke atas sehingga dia mau keluar tapi nggak bisa keluar, makanya dia mendesak ke otot-otot dalam dada di sini. Itu seperti itu. Tapi kalau sudah sendawa itu kemungkinan akan hilang. Itu seperti itu. Ya, mungkin ciri-cirinya bagi anda yang terkena jantung ataupun bukan, ciri-ciri sakit dada yang dari asam lambung itu, dia dapat ditekan dengan jari, dipijit dengan jari itu kena, ya. Kalau jantung itu nggak akan kena, tapi kalau kena asam lambung itu biasanya di sini dada yang sakit, kita pijit seperti ini kena, nggak akan kena. Itu biasanya seperti itu. Dan sakitnya itu enak gitu, kalau dipijit itu enak, dia akan sendawa gitu, seperti itu. Terus apa ya katanya yang harus kita pantangi untuk tidak makan? Ya biasa, kita jangan makan makanan yang pedas, yang bersantan. Terus kurangi juga kopi, ya, itu seperti itu. Terus bakso juga kurangi kalau bisa. Rokok juga kalau bisa jangan merokok, bagi yang merokok, ya, itu seperti itu. Kurangi juga merokok, karena merokok itu bisa mengakibatkan asam lambung terus menerus naik, itu seperti itu. Terus bagaimana cara penanganannya? Satu, tentu saja dengan minum obat asam lambung yang sudah diberikan oleh dokter ketika kita berobat, itu seperti itu. Yang kedua, oleskan
minyak kayu putih ataupun yang hangat gitu kan di bagian yang sakit, dan tenangkan pikiran kalian semua bahwasanya itu bukan suatu penyakit yang berat. Itu adalah efek dari asam lambung kita naik gitu, seperti itu. Terus yang paling dicegah sekali dalam asam lambung ini ialah makanan yang sangat pedas atau indomie. Sering kita makan, kita itu udah sembuh, kita pengen makan indomie, kita makan indomie, entah itu mie ayam ataupun apa, itu di situ kita langsung terasa ya, entah itu makan pedas ataupun kita makan cukanya gitu kan, itu akan terasa itu. Karena apa? Asam lambung itu dia bersifat asam, jadi kalau asam ketemu dengan asam berarti menambah asamnya gitu, seperti itu. Maka akan terus meningkat asam lambungnya, seperti itu ya. Dan untuk kalian semua, bagi yang sekarang sedang mengalami dada sakit gitu, seperti itu jangan panik. Bagi semua yang sudah diponis sama dokter GERD anxiety psikosomatis, jangan percaya dengan logika yang ada di pikiran kalian. Karena apa? Orang yang sedang mengalami GERD anxiety psikosomatis, walaupun dokter mengatakan itu asam lambung, pasti dia tidak akan percaya ya. Karena saya merasakan sendiri ketika saya di diagnosa GERD anxiety psikosomatis, dokter menyatakan asam lambung, tapi saya percayanya itu bukan asam lambung gitu, seperti itu ya. Untuk semuanya, jangan terus jauhi juga googling di Google ya tentang penyakit. Karena apa? Ketika kita menggoogling dan muncul penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan, maka pikiran kita itu ke negatifnya, bukan ke positifnya. Walaupun di atasnya itu ada GERD anxiety, tapi yang kita pilih itu bukan GERD anxiety, tapi ada yang di bagian bawah yaitu jantung. Itu seperti itu biasanya. Itu yang saya alami dulu. Walaupun di atasnya itu ciri-ciri dada sakit itu ada GERD anxiety, asam lambung, asam lambung ataupun serangan panik, tapi di bawahnya ada serangan jantung, pasti yang saya pilih itu adalah serangan jantung. Itu seperti itu. Itu karena apa? Pikiran kita itu cuma bisa menangkap yang negatif, bukan yang positif. Itu di situ. Dan usahakan jangan pernah mencari keluhan kita itu di Google. Itu seperti itu aja. Saya titip buat kalian semua, semoga kalian semua yang menonton video saya diberikan kesehatan dan video saya bisa membantu meringankan sedikit gejala yang kalian sekarang alami. Dan jangan lupa subscribe ya, dan komen, bunyikan loncengnya di channel saya agar setiap hari saya semangat untuk membuat video-video yang lebih baru untuk kalian semua, untuk edukasi bagaimana kita ketika saya mengalami GERD anxiety psikosomatis, seperti itu. Untuk kalian semua yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk semua yang sedang mengalami GERD anxiety psikosomatis, semoga kalian lekas diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari videonya kali saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.